Bareskrim akan panggil saksi terkait kasus dugaan ujaran kebencian Gus Nur. Jakarta, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan ujaran kebencian terkait perkataan yang diduga menghina Nahdlatul Ulama NU. Dalam waktu dekat, Bareskrim Polri akan melakukan pemanggilan saksi-saksi terkait kasus tersebut. Penyidik akan memanggil saksi-saksi yang mengetahui dan berhubungan dengan kasus ujaran kebencian yang mengandung unsur sara tersebut untuk melengkapi berkas perkara, kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uli Andi saat dikonfirmasi Minggu, tanggal 25 Oktober tahun 2020. Gus Nur sendiri telah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri selama 1 kali 24 jam. Penyidik kemudian memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap Gus Nur. Penyidik di Tripit Siber Bareskrim Polri melakukan penahanan terhadap Sugi Nur Raharja selama 20 hari ke depan, jelas Brigjen Slamet. Sebelumnya Gus Nur juga pernah tersandung kasus karena menghina NU. Tercatat pada tanggal 12 September tahun 2019. Ia tercatat pernah dilaporkan Koordinator Forum Pembela Kader Muda NU yang sekaligus Wakil Ketua Tanfiziyah PWNU Jatim. Saat itu, Gus Nur diketahui dalam video ceramahnya di Pesantren Karomah, Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 19 Mei tahun 2019 dinilai menghina pemuda NU. Saat itu ia menyebut generasi muda NU sebagai penjilat. Atas laporan itu, Gus Nur kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim pada tanggal 22 November tahun 2018. Dalam kasus itu, Gus Nur tersangkut pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU ITE. Kasus hinaan generasi NU penjilat itu kemudian masuk persidangan pada tanggal 23 Mei tahun 2019. Dan selanjutnya pada tanggal 24 Oktober Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis tersebut sendiri lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun. Meski telah dijatuhkan vonis penjara, namun majelis hakim tidak sepakat dengan perintah penahanan terhadap Gus Nur yang dituangkan dalam surat tuntutan. Sebab ancaman hukumannya tidak bisa ditahan. Ancaman pasal tersebut tidak bisa ditahan, sehingga majelis tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang meminta majelis hakim untuk melakukan penahanan pada terdakwa Gus Nur, ujar hakim anggota Jihad Arkhauddin dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Waktu itu, atas vonis tersebut Gus Nur tidak terima dan mengajukan banding. Namun dalam bandingnya, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan PN Surabaya tetap dengan vonis 1 tahun 6 bulan penjara. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Oktober tahun 2019 nomor 1233 Pitsus 2019 PNSB yang dimohonkan banding tersebut putus majelis hakim dengan suara bulat. Katib Syuriah PWNU Jatim Kiai Haji Safiruddin Syarif menilai ringannya vonis hukuman kepada Gus Nur yang pernah diterima membuatnya tidak kapok. Oleh sebab itu, ia berharap kepada penegak hukum agar menghukum Gus Nur seadil-adilnya agar membuatnya tidak lagi mengulangi ujaran kebencian kembali. Seperti diketahui, Gus Nur ditangkap di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur. Gus Nur ditangkap pada Sabtu, 24/10, dini hari. Dari lokasi polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti laptop hingga harddisk. Gus Nur ditangkap polisi atas tuduhan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.
Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube Munjiat Channel pada tanggal 16 Oktober tahun 2020. Tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas sara dan penghinaan, ujar Brigjen Slamet. Penangkapan terhadap Gus Nur ini dilakukan atas sejumlah pelaporan ke Bareskrim Polri, salah satunya dari Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama NU, Cabang Cirebon Aziz Hakim. Gus Nur dilaporkan karena dianggap telah menghina NU. Laporan itu bernomor LPB 0596/2020 Bareskrim tanggal 21 Oktober tahun 2020. Aziz mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan ujaran kebencian dan atau hate speech melalui media elektronik. Kuasa hukum NU Cirebon, Saleh, mengatakan pihaknya mentersangkakan Gus Nur dengan 2 pasal dalam Undang-Undang UU ITE. Kita laporkan pasal 27 ayat 3 UU ITE, pasal 28 ayat 2 UU ITE, yang ancamannya kalau yang 2 itu 4 tahun. Yang 28 ayat 2, 6 tahun, tuturnya. Selain dilaporkan NU Cabang Cirebon, Gus Nur dilaporkan oleh GP Ansor. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Muhammad Nuruzaman. Gus Nur juga dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH GP Ansor Kabupaten Pati di Polres Pati dan Aliansi Santri Jember di Polres Jember. Semua laporan merujuk pada ujaran yang sama. Dilihat Detik.com, pernyataan Gus Nur yang diperkarakan ini ditayangkan dalam akun YouTube Munjiat Channel. Dalam video tersebut Gus Nur tampak sedang berbincang dengan Refly Harun. Video itu diunggah pada tanggal 16 Oktober tahun 2020. Pada menit pukul 3.45 di video tersebut Gus Nur menyampaikan pendapatnya soal kondisi NU saat ini. Menurut Gus Nur, NU saat ini tidak seperti NU yang dulu. Sebelum rezim ini, kemana jalan dikawal Banser? Saya adem ayem sama NU. Nggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir tiba-tiba 180 derajat itu berubah, ujar Gus Nur dalam video itu. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bus umum. Supirnya mabuk, kondekturnya teler, kerneknya ugal-ugalan. Dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok, nyanyi juga, buka-buka aurat juga. Dangdutan juga. Lanjutnya, Gus Nur lantas menyebut sejumlah nama. Dia menyebut nama pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda, Ketua Umum GP Ansor, Yakut Kholil Koumas hingga Ketum PBNU Said Akil Siroj. Jadi saya kok pusing dengerin dibahas yang namanya NU ini. Ya tadi itu, bisa jadi keneknya Abu Janda. Bisa jadi kondekturnya Regus Yakut, dan sopirnya Kiai Haji Akil Siraj, penumpangnya liberal sekuler, PKI di situ numpuk, ungkap.